Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nur Hanifah, absen 1 dari kelas MIPA 3. Kali ini, kelompok kami, kelompok 1, akan memaparkan materi kepada teman-teman mengenai materi perlindungan dan penegakan hukum. Yuk, simak videonya. Di sini saya akan memaparkan kepada teman-teman mengenai arti dari perlindungan hukum dan penegakan hukum. Yang pertama, perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Sedangkan penegakan hukum itu sendiri memiliki arti upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam berbagai macam bidang kehidupan. Nah, teman-teman, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan dengan baik dan benar. Dan sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum agar tercipta kehidupan yang bebas dari penyimpangan hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, lanjut ya teman-teman dengan saya Alia Rahmanisa nomor absen 2. Jadi, perlindungan dan penegakan hukum itu penting untuk dilakukan karena dapat mewujudkan 3 hal teman-teman. Yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Dan yang ketiga, dapat mewujudkan perdamaian di dalam kehidupan masyarakat. Nah, saya akan fokus membahas tentang tegaknya supremasi hukum. Sambil dibaca ya materinya. Oke, jadi supremasi itu menurut kamus adalah kekuasaan tertinggi, sedangkan hukum dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat, baik berupa perintah ataupun larangan. Jadi, supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya nih, pendidikan dan kebudayaan. Di negara kita, aspek itu diatur dalam salah satu hukum tertulisnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 13 tentang pendidikan dan kebudayaan pasal 31. Nah, selanjutnya siapa saja tuh yang berkewajiban dalam menegakkan dan melindungi hukum? Jawabannya adalah kita sendiri sebagai warga negara Indonesia dan juga aparat penegak hukum. Kita sebagai siswa, salah satu cara untuk menegakkan hukum adalah dengan mengingatkan teman kita ketika misalnya tidak mengikuti upacara bendera. Dan selanjutnya, contoh ketika kita melindungi hukum, yaitu ketika kita mempersilahkan teman kita yang ingin menyalurkan aspirasinya. Ya, itu adalah salah satu contohnya ya teman-teman. Selanjutnya, jadi, semua tindakan warga negara ataupun pemerintah aparat penegak hukum harus selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Begitu kira-kira. Lanjut video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan materi dengan saya Andika Farhanfadilah nomor absen 3. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya. Itu merupakan suatu wujud dari keadilan. Hal tersebut dapat terwujud apabila aturan-aturan yang sudah berlaku ditegakkan. Hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang suatu apapun. Selama mereka berhak, maka hukum akan tetap melindungi hak tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Hanifah, nomor absen 4. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Dengan tegaknya hukum, maka keadilan dalam memastikan hak-hak setiap subjek hukum akan terwujud, sehingga perdamaian akan terwujud. Dengan kata lain, perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.